Ramadippa. Could it be a line? And we await to see on the timing screens, who is it going to be? Ramadippa showing 7,000. Kiandra Ramadippa dari Sleman ke Spanyol tanpa Google Maps. Langit Catalunya sore itu tampak biasa aja, sampai seorang bocah dari Sleman bikin suasana pedok kayak abis kena prank. Nama Kiandra Ramadippa tiba-tiba jadi headline setelah start dari posisi 24, yup 24, bukan typo, dan finish sebagai juara. Netizen bahkan bilang, dia bukan start dari belakang, dia start dari dimensi lain. Penalti karena kesalahan kecil di kualifikasi sempat bikin penonton geleng-geleng. Tapi Kiandra senyum tipis lalu balas dendam pakai gas. Tikungan Catalunya yang biasanya bikin rider senior nyasar justru dilibas anak muda ini kayak main PS5. Overtake demi overtake ia lakukan dengan tenang, kayak lagi cari sinyal di gunung. Sampai akhirnya garis finish disentuh duluan. Penonton terdiam, pedok sunyi, dan komentator Spanyol bahkan sempat salah napas. Ini bukan kemenangan biasa, ini plot twist kelas dunia. Dan semuanya dimulai dari anak Sleman yang tampaknya cuma butuh motor dan niat kuat, bukan GPS. Tapi tunggu dulu, ternyata ini baru pembukaan naskah drama balap paling viral tahun ini. Balapannya serius, tapi jawabannya bikin senyum-senyum. Ketika kami tanya, Kian, gimana rasanya start dari posisi 24? Dia senyum santai dan jawab, start dari belakang bikin kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Kalau bukan pembalap, mungkin dia udah jadi penulis puisi. Tapi jangan salah, di balik kata-kata bijaknya, Kiandra itu pemburu berdarah dingin. Di lintasan, dia nggak asal nyalip. Dia sabar, nunggu celah, kayak emak-emak nunggu diskon akhir bulan. Ritmenya stabil, nggak panik, nggak kalap. Data menunjukkan waktu lapnya konsisten dengan selisih cuma 0,03 detik. Bahkan komputer telemetri sampai nanya, ini rider atau robot? Salah satu teknisi AHM sampai bilang sambil bisik-bisik, anak ini tahu kapan harus main sabar, kapan harus main galak. Dan jelas, itu bukan hasil sulap, tapi latihan, disiplin, dan otak encer. Kalau kamu pikir semua anak muda cuma jago TikTok, coba lihat Kiandra, dia jago tikungan. Dan gosip di pedok, wah udah mulai panas kayak knalpot motor di musim panas Eropa. Dari nggak dikenal jadi rider rebutan dalam 24 jam, sehari sebelum race, wartawan Spanyol masih nanya, Kiandra siapa ya? Tapi sehari setelahnya, mereka nanya, gimana caranya dapetin wawancara sama dia? Nama Ramadippa meledak lebih cepat dari popcorn. Headline dari Motorsport Italia sampai La Diari de Catalunya menyebut Kiandra sebagai bocah Asia yang menghancurkan statistik. Serem ya, tapi lucu juga. Karena awalnya dia datang ke Catalunya kayak tamu undangan. Pulangnya bawa piala dan jadi ikon. Gaya balapnya tenang tapi gigit, kayak kucing yang diam-diam langsung loncat. Dibandingkan sama Marquez muda karena agresifnya, tapi punya ketenangan ala Fabio Quartararo. Dan sekarang, 2 tim junior GP udah antri minta nomor WA manajernya. Serius? Saat satu anak muda bisa bikin semua garasi Eropa tegang cuma karena satu balapan, itu bukan keberuntungan. Itu kode keras, masa depan balap udah dateng, dan dia bawa sambal Sleman. Tapi keputusan soal masa depan Kiandra belum final, dan yang menentukan bukan netizen, tapi bos AHM yang kalem tapi tajam. Dilema AHM, mau dipromosiin atau disimpan dulu nih? Setelah race Catalunya, satu nama yang jadi target pertanyaan media bukan cuma Kiandra, tapi juga Anggono Iriawan, si bos motorsport AHM. Dalam pernyataan singkat, ia bilang, masih ada satu seri di Valencia, baru kami putuskan. Waduh, kalimat pendek yang bikin jurnalis deg-degan setara nunggu hasil UTBK. Kenapa? Karena keputusan ini bukan cuma soal naik kelas, tapi soal masa depan proyek Indonesia di Eropa. Kalau terlalu cepat promosi, bisa-bisa mental belum siap.
Tapi kalau ditahan, bisa-bisa ditikung tim lain duluan, kayak gebetan yang kelamaan PDKT. Dari pengamatan kami di pedok, AHM terlihat hati-hati banyak, tapi sinyalnya jelas. Kalau Kiandra tampil konsisten lagi di Valencia, sepertinya tiket ke Junior JP tinggal cetak. Dan seperti biasa, netizen udah lebih dulu voting. Promosiin dong, masa bakat gitu disimpan kayak camilan lebaran. Tapi siapa sangka, ternyata di balik karir Kiandra ada sosok yang diam-diam jadi penggerak semangatnya. Veda dan Kiandra, duo Sleman yang bikin garasi jadi drama Korea. Ceritanya makin seru ketika nama Veda Ega Pratama ikut disebut dalam kisah ini. Yap, kakak dari Kiandra. Veda sekarang sudah di Red Bull Rookies Cup dan siap naik ke Moto3. Tapi hubungan mereka bukan sekadar kakak adik biasa. Di Catalunya saat Kiandra kena penalti, Veda langsung kirim pesan, "Jangan takut, balas di lintasan." Dan jawaban adiknya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan podium. Awas, ini bukan sinetron, ini kenyataan. Mekanik AHM bahkan menjuluki mereka The Brothers of the Rising Red. Ada sesuatu yang beda ketika dua darah muda dari Sleman saling dorong maju. Veda jadi pembuka jalan, Kiandra jadi penerus. Saling mendukung, tapi tetap saling bersaing. Kalau ada kompetisi adik kakak paling keren di dunia balap, fix mereka udah pemenangnya. Dan netizen pun setuju, mereka bukan cuma bawa helm, tapi juga bawa harapan Indonesia. Tapi jangan baper bulu, karena statistik Kiandra malah lebih gila dari yang kalian kira. Data telemetri Kiandra stabil kayak cinta sepihak yang gak goyah. Saya sempat dapat akses ke data telemetri dari Res Catalunya dan hasilnya bikin teknisi Eropa geleng-geleng. Bukan karena masuk angin, tapi karena kagum. Dari 17 lap, 15 lapnya berada di bawah 1 menit 53 detik. Gila stabilnya. Nggak ada kesalahan pengereman besar, nggak ada outrack, dan nggak ada drama hampir jatuh seperti rider lain. Bahkan di sektor 2 yang terkenal licik, dia tetap presisi. Salah satu analis bahkan nyeletuk, ini rider atau kalkulator Casio. Dan yang bikin makin kocak, semua itu dilakukan dengan motor yang bukan tergolong tercepat. Jadi jelas, bukan mesin yang dominan, tapi kontrol dan strategi Kiandra. Ia tahu kapan harus tekan gas, kapan harus jaga ban. Mainnya kayak pemain catur, bukan pembalap. Tapi ya, pemain catur yang pakai helm dan ngebut 200 km per jam. Kalau ini terus berlanjut, tim-tim besar pasti bakal rebutan tanda tangannya, kayak rebutan mic saat karaoke. Dan saat nama Kiandra viral, bukan cuma Indonesia yang heboh, ASEAN pun ikut kebakar semangatnya. Dari Sleman ke trending ASEAN, siapa bilang anak Asia cuma figuran? Begitu garis finish dilintasi dan bendera Indonesia berkibar di Catalunya, media sosial langsung meledak. Tagar hashtag Kiandra juara ETC dan hashtag Indonesia bangga langsung trending bukan cuma di tanah air, tapi juga di Thailand dan Vietnam. Netizen Malaysia pun sampai bilang, anak ini bikin kami pengen bikin tim ASEAN sendiri. Bahkan media Vietnam menyebutnya sebagai bintang baru Asia Tenggara di Eropa. Ini bukan cuma kemenangan pribadi, tapi regional. Kiandra jadi simbol baru bahwa rider Asia bukan lagi pemanis starting grid, tapi penantang serius. Saya melihat sendiri ekspresi jurnalis Eropa yang awalnya sok cool mendadak nanya, ini anak dari mana ya? Saya jawab, dari Sleman bro, bukan dari planet Mars. Dan yang paling menyentuh, Kiandra menulis di Instagramnya, aku cuma ingin buktikan bahwa anak Asia juga bisa. Jawaban sederhana tapi bikin bangga satu benua. Tapi misi belum selesai karena panggung terakhir ada di Valencia dan itu akan jadi penentuan segalanya. Valencia, tikungan terakhir menuju takdir atau tikungan U-turn. Valencia bukan cuma kota, tapi jadi ujian akhir bagi bocah dari Sleman ini. Dari data klasemen, Kiandra Ramadipa duduk manis di posisi ketiga dengan 129 poin. Cuma terpaut 15 poin dari pemuncak, Fernando Bujosa. Artinya, kalau Bujosa kepleset dikit, maksudnya finish di luar 5 besar, dan Kiandra menang lagi, maka sejarah bakal berubah.
Tim AHM terlihat serius. Mereka bawa data lengkap Catalunya buat disesuaikan dengan karakter sirkuit Ricardo Tormo yang sempit dan teknikal, mirip gang sempit di perumahan. Strategi disiapkan, ban diuji, tekanan meningkat. Tapi Kiandra, wajahnya tetap tenang kayak abis makan bakso 10 mangkok. Saat ditanya di konferensi pers, ia jawab, "Aku nggak mikirin gelar, aku cuma mau balapan kayak biasa." Waduh, ini anak bisa jadi motivator juga. Tapi kita tahu, jika performanya seperti Catalunya terulang lagi, ya siap-siap, pedok bakal goyang lagi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah AHM berani ambil keputusan besar setelah race ini? Teka-teki di tangan AHM, nyalip sekarang atau tahun depan aja. Setelah balapan Valencia nanti, satu keputusan akan jadi penentu arah besar. Apakah Kiandra akan langsung promosi ke Junior GP menggantikan Veda Ega Pratama atau tetap bertahan setahun lagi di ETC? Di satu sisi, performa Kiandra luar biasa. Bisa dibilang seperti mie instan, cepat jadi tapi tetap enak. Tapi di sisi lain, tanggung jawab besar menunggu di Junior GP. Ini bukan soal ego, ini soal strategi. Menurut saya, keputusan ini akan jadi momen serius tapi absurd dalam sejarah HAM. Karena jujur, susah milih antara dua opsi bagus. Kalau Kiandra dipromosikan, dia akan jadi simbol generasi baru yang tak sabar menantang Eropa. Tapi kalau ditahan ya, bisa-bisa fans ngamuk duluan. Di balik semua itu, publik tahu satu hal. Jika Kiandra tidak diberi panggung lebih besar tahun depan, tim lain bisa saja lebih dulu menawari kontrak. Seperti mantan yang datang pas kita udah move on. Dan ketika semua spotlight tertuju padanya, kita tahu ini bukan akhir cerita, tapi awal dari legenda yang akan terus tumbuh. Hari ajaib dari Sleman, cerita yang bikin dunia balap berkaca-kaca. Sebagai reporter yang sudah meliput banyak kisah balap dari Asia ke Eropa, saya jarang menyaksikan sesuatu yang semenyentuh ini. Kiandra Ramadipa bukan hanya pemenang race, dia simbol kebangkitan anak bangsa. Dari lintasan kecil di Sleman hingga podium utama di Katuliaya, semua ia capai tanpa keluhan, tanpa drama, hanya kerja keras dan fokus. Ia membuktikan bahwa keajaiban bukan datang dari sihir, tapi dari hati yang tak pernah menyerah. Dan jika tahun depan dia naik ke Junior GP, maka untuk pertama kalinya, dua rider Indonesia, Veda dan Kiandra, akan bersama-sama membawa merah putih berkibar di kasta balap Eropa. Lagu Indonesia Raya bukan cuma jadi backsound di podium, tapi jadi gema harapan dari satu generasi yang bangkit. Dan semuanya dimulai dari penalti yang mengubah segalanya. Jadi, kalau kamu masih ragu keajaiban itu nyata, ingatlah satu nama ini, Kiandra Ramadipa. Anak yang bikin statistik pingsan dan bikin Eropa bilang, hati-hati, Indonesia datang. Dan pertanyaan terakhirnya, apakah dunia sudah siap menyambut era baru dari Asia Tenggara? Atau justru mereka akan keteteran melawan kejutan dari Sleman?